Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan contoh soal kimia otomotif beserta jawabannya. Nama Suginoto, NPM 32201100058. Kelas PVTMO reguler 1A, Universitas IFET Semarang. Soal yang pertama, pada wadah tertutup 4 gram logam kalsium dibakar dengan oksigen, menghasilkan kalsium oksida. Jika massa kalsium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, maka berapa massa oksigen yang diperlukan? Dijawab. Diketahui massa logam kalsium sama dengan 4 gram, massa kalsium oksida sama dengan 5,6 gram. Ditanya massa oksigen titik. Dijawab. Persamaan reaksi kimia 2CA plus O2 menghasilkan 2CaO. Berdasarkan hukum kekekalan massa kalsium plus massa oksigen sama dengan massa kalsium oksida. Massa oksigen sama dengan massa kalsium oksida dikurangi massa kalsium sama dengan 5,6 gram dikurangi 4 gram sama dengan 1,6 gram. Jadi massa oksigen yang diperlukan adalah 1,6 gram. Soal nomor 2. 12 gram magnesium bereaksi dengan 10 gram oksigen membentuk magnesium oksida. Menurut hukum kekekalan massa, maka massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah. Dijawab. Diketahui massa magnesium sama dengan 12 gram. Massa oksigen sama dengan 10 gram. Ditanya, massa magnesium oksida. Dijawab. Persamaan reaksi kimia 2Mg plus O2 menghasilkan 2MgO. Massa magnesium plus massa oksigen sama dengan massa magnesium oksida. 12 gram plus 10 gram sama dengan massa magnesium oksida. Massa magnesium oksida sama dengan 22 gram. Jadi massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah 22 gram. Soal nomor 3. Apa perbedaan reaksi reduksi oksidasi dengan setengah reaksi? Jawaban. Reaksi reduksi oksidasi selalu melibatkan transfer elektron dari spesial teroksidasi menjadi spesial tereduksi ataupun sebaliknya. Namun ketika salah satu spesies reduksi, maka reaksi setara dapat ditulis dalam setiap proses reaksi. Kurung buka, reduksi atau oksidasi, kurung tutup, yang disebut dalam setengah reaksi. Dalam setengah reaksi harus memiliki elektron, baik itu sebagai reaktan atau produk. Soal nomor 4. Apa fungsi jembatan garam dalam sel elektrokimia? Jawab. Jembatan garam dalam suatu sel elektrokimia akan melengkapi rangkaian elektrika antara anoda dan katoda sebagai setengah bagian sel. Dalam hal tersebut, suatu jembatan garam akan memungkinkan terjadinya transfer ion antara setengah bagian sel dengan setengah bagian sel yang lain. Soal nomor 5. Berapa massa logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 NO3?
selama 2 jam. Kurung buka. AR AG sama dengan 108. Jawab, diketahui I sama dengan 5 ampere, T sama dengan 2 jam sama dengan 7.200 detik, N sama dengan muatan kation Ag plus yakni plus 1. Ditanya masa endapan Ag, dijawab AR kali I kali T per N kali 96.500 sama dengan 108 dikali 5 kali 7.200 per 1 kali 96.500 sama dengan 40,29 gram. Soal nomor 6. Pada elektrolisis larutan CuSO4 dalam elektron PT dialirkan arus listrik 2 ampere selama 965 detik. Kurung buka AR Cu sama dengan 563,5, maka banyaknya logam tembaga yang dihasilkan di titik Mg. Jawab. G sama dengan I kali T per 96.500 dikali Me sama dengan 2 kali 965 per 96.500 dikali 63,5 per 2 sama dengan 0,635 gram, disederhanakan menjadi 63,635 mg. Soal nomor 7. Sejumlah arus mengendapkan 18 gram perak dari larutan AgNO 3 kuadrat bawah dan mendapatkan 5 gram logam M dari larutan M kurung buka SO 4 kuadrat bawah per akar 2. Jika AR perak 108, maka AR logam M adalah, dijawab Ag plus kuadrat plus E min kuadrat menjadi Ag. Jumlah mol elektron yang diterima adalah 1. Mg plus 2 plus 2E min kuadrat menjadi 2M. Jumlah mol elektron yang diterima 2 adalah massa Ag per E. Ag sama dengan massa M per EM. 18 gram per 108 sama dengan 5 gram per ARM per 2. 18 ARM per 2 sama dengan 5 kali 108. 18 ARM per 2 sama dengan 540. ARM sama dengan 540 per 9. ARM sama dengan 60. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan putaran idle? Jawab. Putaran idle adalah putaran mesin saat posisi kutub gas atau throttle gas menutup atau kondisi mesin tanpa beban. Nomor 9. Jelaskan cara kerja sistem pelampung. Jawab. Cara kerja sistem pelampung ketika permukaan bensin
berkurang, yaitu akan membuat pelampung turun sehingga katup jarum akan membuka saluran masuk bensin dan membuat bensin masuk ke dalam ruangan pelampung. Ketika permukaan bensin sesuai, maka pelampung akan naik dan membuat katup jarum menutup sehingga bensin akan bertahan atau tidak bisa mengalir ke dalam ruangan pelampung lagi. Soal nomor 10 yang terakhir, jelaskan fungsi dari filter bensin. Jawab. Filter bensin atau full pump berfungsi untuk menyaring bahan bakar dan kotoran dan debu yang ada di bahan bakar tersebut agar kotoran dan debu tidak mengganggu menyumbat kinerja komponen sistem bahan bakar lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.